Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast mini bersama Febrina dan saya dari Prodi Sastra Inggris. Dan kali ini adalah tugas saya untuk melakukan podcast bersama salah satu narasumber yang bisa dikatakan itu adalah ayah saya sendiri dan keluarga saya sendiri. Selamat datang Bapak Sugianto. Selamat datang. Ya, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, ini adalah ayah saya. Dan kali ini tema yang akan kita bawakan adalah menjadi marketing handal yang smart, cakap, dan profesional. Ini kenapa Febri ambil tema ini kan karena ayah bekerja di salah satu perusahaan dan ayah menjadi marketing. Gimana kesan-kesannya ayah menjadi marketing di salah satu perusahaan yang ada di Wonosobo? Ini kesan baiknya dulu atau kesan baiknya dulu pastinya. Baik, nggak usah diomongkan dulu ya. Ini saya balik kembali. Bahwasanya kesan itu menurut saya kesan yang paling nggak enak dulu. Nah, karena apa? Namanya suatu pekerjaan yang manis itu pasti kita dapatkan setelah yang pahit dulu. Nah, untuk yang tidak enaknya selaku jadi marketing itu kan pastinya mencari customer atau calon pembeli, dijadikan pembeli, dijadikan customer, dijadikan relasi, kan seperti itu. Iya, kalau boleh tahu ayah jadi marketing itu udah berapa lama? Kurang dan lebih hampir mau ke 14 tahun. Berapa? 14 tahun. 14 tahun, itu ya. Lama banget ya 14 tahun. Alhamdulillah. Pasti sudah di pekerjaan udah jadi senior nih. Nah, kalau masalah senior junior itu dalam dunia marketing itu tidak ada. Ya, adanya cuma profesional dan bukan profesional dan tidaknya, tapi lebih berpengalaman dibanding dengan juniornya, itu seperti itu. Nah, karena di dalam dunia marketing di sini pastinya kita itu juga memerlukan jam terbang. Nah, kan seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu nih, pasti kan teman-teman yang lagi nonton ini juga masih bingung antara perbedaan antara sales dan marketing itu perbedaannya apa sih? Nah, biasanya orang ini menurut pemandangan ayah pribadi, bahwasanya kalau sales itu cuma bisanya menjual. Lah, tapi kalau marketing itu membuat jaringan kan. Nah, marketing ini kan jaringan yang kita bikin. Jadi kita membuat suatu jaringan, kita membuat suatu relasi. Relasi ini menjadi siapa? Ya rekan-rekan kita kerja. Kemungkinan relasi ini bisa memberikan informasi kepada kerabatnya, atau saudaranya, atau familinya, atau teman kerjanya. Bahwasanya loh, kalau mau ambil dengan beliaunya saja atau dengan atas nama ini aja, karena saya sudah pernah beli dengan dia, ini ada pelayanan yang lebih dibanding dengan pelayanan yang lain. Itu seperti itu menurut pandangan ayah antara sales dan marketing. Jadi kita bikin jaringan dan jaringan. Tapi kalau sales di sini menjual lepas, ibaratnya ya udah setelah jual ya sudah, tidak ada hubungan sama sekali. Tapi kalau marketing di sini dari awal kita kenalan sampai dia jadi pembeli, sampai dia membeli produk kita, ini tetap ada kesinambungan. Karena apa? Pasti ada layanan purna jualnya, ada pelayanan yang lainnya, kan seperti itu. Tapi kalau saya sih tadi menjual bebas atau menjual lepas gitu. Oh iya. Terus Kak, selama menjadi marketing ya bekerja ya, ada nggak sih yang tiba-tiba komplain tentang produk atau pelayanan ayah terhadap customer dan lain-lain? Terus gimana sih kita sebagai misal contoh sebagai marketing untuk memberikan solusinya gitu? Nah, pastinya setiap marketing di apapun pasti pernah merasakan suatu komplain. Nah, komplain ini pasti tidak enak kan? Nggak mungkin komplain enak, itu bukan namanya komplain, tapi ibaratnya sanjungan. Nah, namanya komplain di sini kalau menurut pribadi ayah saat jadi marketing, untuk melakukan namanya handle komplain ya, namanya kan menghandle ya. Menghandle komplain di sini kita menggunakan kata-kata tuntas. Lah, apa itu kata-kata tuntas di sini? Ini menurut ayah, ini bukan berarti menurut ayah, bahwasanya tuntas itu yang pertama T. T-nya ini kita
tenangkan diri dulu. Hmm. Nah, menenangkan diri. Pasti orang komplain itu datang langsung, oh ini gimana ya? Benar. Kita tenangkan diri dulu. Itu T-nya. Iya. Tenangkan diri. Pastinya bukan berarti terus kita harus minder atau kita harus melawan dia, itu enggak. Tapi kita harus tenangkan diri. Lah untuk selanjutnya tuntas T, setelah itu kan U. Nah, untuk U-nya di sini upayakan kita menyimak dulu. Menyimak sih apa yang jadi komplainnya ini apa. Ini masalah produk kita, ini masalah pelayanan kita, apakah ini tentang yang lainnya. Ini kan harus diupayakan dulu loh. Upayakan kita menyimak apa sih komplainnya ini. Nah, setelah kita mengupayakan menyimak, setelah itu kan N-nya ini pastinya setelah tahu oh ini komplainnya, kan tadi sudah menyimak kan, otomatis kita tahu oh ini komplainnya, kita menyatakan minta maaf. Mohon maaf atas ketidaknyamanan pelayanan, atau mohon maaf ini pesanannya belum datang-datang. Itu mengupayakan untuk memohon maaf atau meminta maaf kepada customer yang tadi komplain. Untuk selanjutnya tuntas T, U, N. Setelah itu kan T lagi, telusuri. Oh masalahnya itu ini. Telusuri masalahnya. Oh masalahnya ini. Oh ya, kita cermati, kita telusuri. Nah setelah itu barulah yang A tadi kan, T U N T A. A ini kita mengajukan solusi. Gimana Bapak, Ibu, atau Mbak, atau Mas, atau siapapun, kita ajukan solusi. Dengan tadinya handle komplainnya ini, karena komplain ini, ya kita ajukan solusi. Gimana kalau solusinya seperti ini? Nah, karena apa? Menurut ayah pribadi di sini, bahwasanya yang penting kita menyimak, memohon maaf, pasti ada solusi. Yang penting ada koordinasi dan informasi. Kalau cuma diem-diem, nggak tahu. Apalagi saat kita menerima handle komplain, sini keras, kita juga ikut keras. Ya pastinya nggak akan nyambung. Makanya tadi yang pertama tenangkan diri, P-nya tadi, U-nya upaya menyimak, N-nya menyatakan maaf, T-nya telusuri masalah, A-nya ajukan solusi, yang terakhir S-nya ini kita selesaikan secara positif. Nah, otomatis dengan menghandle konsumen atau menghandle suatu komplain itu dengan tuntas. Nah, semuanya tuntas semuanya gitu. Ini benar. Menurut ayah. Kalau untuk yang lain kemungkinan wah ini kan versinya marketing satu dan yang lainnya berbeda-beda. Tapi slogan ayah, visi ayah tuntas. Ini bisa buat referensi teman-teman ya yang nonton secara tuntas. Tuntas. Apapun setelah itu tuntas selesai. Tapi selesainya dengan positif. Ya tadi makanya walaupun ada yang mengatakan tuntas tapi tidak positif, berarti kan masih belum selesai. Nah, tapi kalau dengan tuntas, tenangkan diri, upayakan menyimak, menyatakan mohon maaf, telusuri masalah, ajukan solusi, yang terakhir selesaikan dengan positif. Nah, tuntas semuanya. Ini benar-benar motivasi ya buat teman-teman yang mungkin kedepannya ingin bekerja menjadi marketing. Terus pas banget ini adalah masa-masa COVID-19. Saat ini kan ada pandemi. Betul. Terus ayah langkah jitu untuk dilaksanakan sebagai marketing di saat masa-masa pandemi itu gimana ya? Nah, ini cerita dulu. Ayah dengan anak sekarang itu jauhnya apa? Kalau ayah dikatakan gaptek, gagal teknologi atau nggak tahu teknologi. Nah, kalau untuk anak milenial masalah teknologi luar biasa, pasti tahu. Tapi saya walaupun sudah berumur atau sudah umur segini, saya nggak mau kalah dengan yang anak-anak milenial. Saya harus belajar dan belajar. Lah gimana caranya dengan adanya pandemi saat ini? Saya bagi dengan apa, pola apa? On dan off. Nah, onnya apa? Online. Off-nya saya datang langsung. Karena apa? On ini tidak semuanya orang atau semua di kalangan masyarakat satu dan yang lainnya sama. Karena apa? Kemungkinan di perkotaan dengan adanya online terbantu. Tapi kalau di daerah
atau di wilayah terpencil di pedesaan di sini satu susah sinyal. Iya, Yang kedua, ini memang betul-betul nggak tahu teknologi. Sedangkan HP-nya aja HP tulalit ya kan? Ya, jadul. Nah kan bisanya cuma tulalit, bisanya cuma telepon, SMS itu aja cuma bisa nerima ini dari siapa, untuk siapa dan seperti itu. Nah, makanya dengan adanya pandemi sini saya membagi waktunya dengan on off. On ini saya langsung online, off-nya ini saya langsung datang. Nah, dengan adanya on ini saya melakukan tebusan, memberikan promosi, memberikan promo. Ini kebiar hadiah, ini kebiar promo untuk yang pembelian ini untuk promo yang ini. Yaitu dengan cara on. Bisa lewat FB, Instagram ataupun WA secara broadcast kan seperti itu. Karena saya juga melihat ini pangsa pasarnya untuk anak kaula muda, untuk anak-anak milenial itu di FB, Instagram luar biasa. Jadi prosentasenya kalau untuk saat ini on itu saya bikin yang 40%, off tetap 60%. Karena apa? Di wilayah kita apabila saya kerja di sini kalau on semuanya nggak jadi. Nah, pastinya tak bagi 40-60, tetap banyak di off-nya. Karena di sini di Wonosobo di Sunda sendiri tahu sendirilah, karena daerah pegunungan, terus bukan berarti terus SDM-nya itu kurang enggak, tapi susah sinyal. Nah itu seperti itu. Menurut ayah dengan adanya pandemi saya melakukan on off seperti itu. Di masa ini kan pasti ada yang mungkin ada yang menerima ya, menerima apa yang ayah tawarkan, tapi pasti ada yang menolak tawaran ayah. Bagaimana sih caranya kita menghadapi hal kayak gitu? Nah, kalau untuk ini berarti kan saya harus memberikan apa ya, sejarah dulu menurut ayah. Bahwasanya selaku marketing itu apa sih? Nah, karena harus tahu dulu. Karena apa? Marketing di sini kan kita memberikan suatu jaringan, harus membuat market pasar kan. Nah, di sini saya harus tahu sendiri. Apakah pekerjaan saya ini dengan pekerjaan orang lain kurang baik atau dipandang sebelah mata? Kita harus namanya apa ya? Kita memberikan pola pikir dulu yang pertama. Yang kedua, memahami teknik. Yang ketiganya itu perilaku kita. Nah, pola pikir kita itu harus positif. Yang pertama seperti itu, mindset kita itu pola pikirnya positif, bahwasanya marketing ini pekerjaan yang luar biasa kok. Karena di marketing apapun, entah itu produk otomotif atau produk yang lain, marketing sangat dibutuhkan. Nah, menurut ayah seperti itu. Yang pertama pola pikir, terus yang keduanya perilaku, yang ketiganya itu teknik. Nah, untuk saya jabarkan sendiri, pola pikir yang pertama kita pola pikir yang positif. Pekerjaan saya ini seperti apa sih? Terus perilaku kita, apa kita harus berperilaku sombong, ataukah kita harus berperilaku bahwasanya produk kita paling juara, produk kita paling unggulan? Kan enggak. Nah, untuk yang ketiganya teknik. Tekniknya harus gimana biar tidak ada penolakan? Nah, pastinya siapa sih yang kita tawarkan? Nah, tahu latar belakangnya. Oh, kalau petani berarti jam-jam segini saya harus ketemu dengan petani. Oh, jam-jam segini saya harus ketemu dengan pekerja atau buruh pabrik. Oh, jam-jam segini saya harus ketemu guru atau dokter atau ini pensiunan atau ini pegawai negeri. Ini kita tahu momennya. Nah, karena adanya penolakan tadi, menurut saya tekniknya yang salah. Nah, tekniknya apa? Oh, saya nemui petani saat jam kerja, ya pastinya nggak bisa. Nah, dengan teknik menyesuaikan jam kunjung atau jam ketemu, pastinya ada insya Allah akan diterima. Untuk marketing pasti semuanya ada penolakan. Enggak dulu, saya tidak mau beli, jangan diganggu, itu pasti. Itu namanya penolakan. Itu pun penolakan secara halus.
Tapi ada juga penolakan yang tidak halus beratnya. Baru saja datang pun langsung Pak enggak, atau Mbak Mas enggak, saya nggak mau beli. Padahal kita kan kepingin apa ya, ketemu orang ini bukan Iya. berarti mengajak untuk beli, tapi bersilaturahmi, itu seperti itu. Terus kan tapi ada ya orang yang mungkin sifatnya berbeda-beda. Terus kita untuk menempatkan diri kepada orang mungkin yang sifatnya orangnya agak sombong atau orangnya yang terlalu friendly, terus kita malah jadi bingung untuk mengutarakannya. Nah itu gimana caranya? Nah, dengan seperti itu, namanya marketing itu kita harus mempunyai apa ya namanya, 3 aspek. Yang pertama itu kita tahu siapa yang mau beli, umurnya, pekerjaannya. Nah dengan cara gimana? Otomatis kita akan menawarkan diri kita dulu, bukan menawarkan produk dulu. Nah, yang kedua, kita memahami produk kita, ya kan? Nah, kalau kita memahami produk kita, otomatis orang yang diajak ngomong atau kita yang kita tawarkan itu, yang kita tawari ini kemungkinan lebih pandai. Iya. Tapi kita harus lebih, karena kita memahami, mengetahui produknya atau produk knowledge-nya. Terus yang ketiga ini, otomatis dengan apalagi marketing yang profesional, yang handal ini, kita harus tahu alat atau toolnya ini yang harus kita bawa apa sih. Ini loh panduannya, ada katalog, ada brosurnya. Dengan 3 aspek ini otomatis kita bisa akan mengetahui. Tapi kalau kita selaku marketing nggak tahu apa sih itu produk kita gimana sih, ya otomatis orang tadi, dengan orang yang friendly, dengan yang ini, otomatis itu apa ya, nggak tahu produk kok, aku nggak mau lah beli dengan dia. Nah, kan seperti itu. Nah makanya si selaku di marketing itu ada pembelajaran. Yang pertama itu kita itu harus tahu suspek. Nah, suspek ini kan orang yang dikira atau diduga yang kita tawarkan itu kemungkinan mau beli nggak ya. Nah, otomatis kan suspek dulu. Kita menawarkan diri dulu. Nah dengan cara apa? Dengan cara hukum 1 meter. Apa itu hukum 1 Nah, meter? hukum 1 meter, setiap kita ketemu orang bukan berarti menjaga jarak 1 meter kalau kita. Pas COVID. Nah, kalau COVID kan menjaga jarak 1 meter. Tapi kalau di dunia kita di marketing di sini itu ada hukum 1 meter. Setiap kita ketemu dengan orang jarak 1 meter, ini selaku suspek atau prospek kita. Kita kenalkan diri dulu, bahasanya kita kerja di sini, kita tahu namanya. Otomatis ini hukum 1 meter. Ini kemungkinan akan beli kok. Tapi kan nggak tahu kan kapannya. Tapi kalau sudah dikenal pastinya akan membeli, atau pastinya akan lebih akrab, lebih enak, kan seperti itu. Ini hukum 1 meter. Nah setelah itu kita akan mengetahui ini orangnya tipe visual, orangnya ini tipe auditori, orangnya ini campuran antara auditori dan visual. Apa itu? Nah, contoh nih, ini ada barang nih, wah warnanya Pak Febri tak kasih ini loh, saya dari produk ini. Warnanya cantik loh Pak. Nah, kok tahu dari warna cantik? Berarti kan dia secara visual. Melihat. Nah ini mudah dipengaruhi. Kalau orang yang sudah melihatnya saja, kesan pertama, wah ini warnanya bagus, ini bentuknya luar biasa, ini orang yang visual. Ya kan, ini enak ini. Ibaratnya kita nggak usah menjelaskan detail, yang penting kan tampilan, kesan pertama, warnanya ini sudah luar biasa Pak, warnanya ini ya udah, ini visual. Nah otomatis tipe visual ini biasanya kebanyakan menurut ayah sendiri ini kaum hawa, perempuan. Iya kan bagus gitu langsung. Cuma melihat saja udah bagus warnanya, udah itu seperti itu. Nah, ada lagi sih orang yang namanya auditori. Mendengarkan, wah Pak ini produk Bapak yang saya Bapak bawa ini bagus sih, tapi kayak apa ya ketik suaranya, halus enggak ya Pak?
Oh berarti ini ngecek terus iya ya. kan, pakai auditori, pakai pendengaran nih. Iya. Berarti saya harus menjelaskan secara detail. Detail. Ini loh produk kita itu seperti ini loh. Nah, setelah itu kalau bisa, kalau sudah menanyakan, orang menanyakan seperti ini, kalau bisa kita ajak atau kita bawakan sampel yang bisa disuarakan. Kalau motor ya berarti kita bawakan sampel motornya yang sudah kita setel semuanya, yang sudah ada akinya, sudah ada ibaratnya ready lah. Otomatis dia akan bisa mendengarkan. Nah, di sini biasanya untuk yang auditori ini biasanya satu orang yang tahu otomotif, orang yang sudah pernah berkecimpung di dunia pembalap atau di apa ya, yang tahu teknik lah, ibaratnya seperti itu. Ya ini terkhusus untuk yang masalah iya, otomotif lah ya, karena auditorinya itu mendengarkannya lah. Untuk dua-duanya ini antara visual dan auditori tadi, ini biasanya dia harus melihat wujudnya secara langsung atau menaiklah secara langsung dan juga harus mendengarkan secara langsung. Nah, ini berarti kita ajak untuk riding test. Kalau di motor atau di mobil namanya test drive. Nah, dia harus mencoba. Oh ini suaranya enak. Oh ini shockbreakernya rasanya gini. Oh kenyamanannya kayak gini. Nah, ini gabungan antara auditori dan visual namanya kinestetik. Nah, kinestetik ini biasanya satu, ini tidak semuanya sih, itu seorang dokter, seorang pengacara, seorang TNI Polri, biasanya dia harus mencoba mendengarkan kalau apa sih. Saya jelaskan untuk masalah map. Map itu membagi suatu wilayah atau daerah. Saat ini, hari ini kita mau kemana sih? Terus yang kita tawari itu pekerjaannya apa sih? Nah, kita harus tahu mapping areanya. Terus untuk selanjutnya kita harus mempersiapkan juga namanya tool atau alat. Yang harus kita bawa apa saja? Ya pastinya ada brosur, terus ada katalog, alat tulis dan lain-lain. Nah, setelah map sudah tahu tujuan kita, yang kita target kita siapa, terus alat-alat sudah, otomatis dari diri kita dulu. Apa sih itu Pak? Yang pertama attitude. Nah, sikap kita harus gimana sih? Apa kita harus cool? Apa kita harus tertawa terus? Apa kita harus cemburu terus? Yang attitude kita harus gimana? Ya, kalau orang Jawa mengatakan empan papan. Siapa yang diajak ngomong, siapa yang harus kita temui, kita harus memadukan, kita harus menyamakan. Terus yang keduanya itu grooming. Apa sih grooming ini? Grooming otomatis tatanan, busana, rambut. Nah itu harus grooming lah, gitu kan. Nah, bukan berarti terus kita harus ganteng nih, harus minyak wangi satu botol semuanya, semua kita enggak, minyak wangi enggak. Ada grooming. Nah, dari attitude, grooming, nanti kan kita tinggal berangkat. Itu seperti itu untuk yang kita saya jabarkan seperti itu. Untuk dari semua pengalaman dan ilmu yang Ayah dapatkan, bisa tidak sih diterapkan di pekerjaan lain kecuali marketing? Kalau menurut Ayah sendiri itu banyak sih. Contohnya dari level tertinggi presiden, dari level yang terendah namanya bupati, kalau tidak ada marketing nggak jadi. Cuman beda bahasanya. Kalau di kampanye namanya tim sukses. Ya kalau nggak ada itu nggak mungkin jadi kan. Nah otomatis kan dia tahu ini loh produk yang dia bawa, tapi ini produk manusia atau produk praktek partainya. Ya ini diterapkan dimanapun sama sih menurut saya. Kalau tidak ada ini nggak jalan, karena ini kan teamwork. Ya teamwork ini otomatis kan marketingnya siapa sih, tim suksesnya siapa, kok bisa seperti ini. Nah kalau nggak ada itu nggak jalan lah, ya kan? Nah itu menurut Ayah loh itu. Kalau menurut pandangan yang lain, ya beda lah ini. Tapi kalau nggak ada itu nggak jalan lah, nggak akan jadi lah kan gitu loh. Tergantung kan.
ini loh produk yang saya bawa ini, pilihlah ini. Karena apa? Ini loh, visi misinya ini loh, ini loh. Nah, itu menurut ayah seperti itu. Iya. Tapi kan ada yang bilang kalau misal ya, ini maaf aja nih, kalau marketing tuh kayak hal yang tabu gitu mungkin ya, ada yang menganggap seperti itu. Tapi kan mungkin kembali lagi sama yang bekerja itu gimana? Kalau untuk marketing dianggapnya tabu itu, menurut ayah sendiri sih enggak sih. Contohnya, marketing di stasiun televisi sendiri setiap ada kata terakhir atau namanya setiap acara terakhir kan ada namanya marketing eksklusifnya siapa sih? Lah kalau nggak ada itu berarti acara televisi nggak jalan kan? Nggak ada yang memberikan iklan, nggak ada yang sponsori. Itu di perbankan kalau nggak ada marketing, uangnya nggak ada yang pinjam. Iya. Jangan uangnya nggak ada yang nabung. Karena apa? Ini loh, kalau ibu bapak mendeposito uang seperti ini di sini, dapatnya fasilitas ini dapatnya ini. Nah, menurut ayah sendiri bahwasanya suatu pekerjaan itu semua tergantung diri kita sendiri. Kita kembali pola pikir dulu, perilaku selanjutnya teknik. Kalau pola pikir kita positif, insya Allah akan bertemu positif. Iya. Ya kan, pola pikirnya. Perilaku kita positif, pasti akan ketemunya juga positif. Nah, tekniknya juga positif, ya pastinya akan mendapatkan suatu hal yang positif. Jadi sesuatu hal tadi yang dikatakan marketing ini pekerjaan yang ibaratnya itu paling rendahan lah, enggak ada. Semuanya membutuhkan suatu marketing, entah di penjualan, entah di pemerintahan. Saat mau menjabat ini mencalonkan kan juga ada tim suksesnya atau marketing. Kalau nggak ada itu nggak jadi. Coba dia sendiri Pak Jokowi contohnya. Nggak bisa. Aku mau mencalonkan siapa, gitu loh. Kalau nggak ada ini nggak jalan. Itu menurut ayah seperti itu. Terus ini ya tips-tips dong, kan kadang kan ada yang ingin buka bisnis kecil-kecilan nih. Terus ada yang bingung ini cara jualnya biar kan ada yang cuma mungkin dikirim di story WA mungkin, ayo dibeli bla bla bla, tapi masih ada yang nggak mau beli. Nah itu gimana caranya ya? Kalau untuk seperti itu, ya tadi kembali flashback lagi, produk yang kita jual itu lebih baik dengan yang lain enggak? Keunggulannya apa sih? Kalau beli produk kita itu apa sih? Yang didapatnya itu apa sih? Apakah cuma enaknya saja? Apakah cuma nyamannya saja? Ini kan harus dijelaskan kepada dia calon customer kita. Nah kalau cuma di story, wah ini barang bagus, ya seperti di obral, barang bagus dibungkus bukan tikus. Iya kan? Nah, tapi kita harus mengenalkan produk kita dengan cara gimana? Ya tadi, nah menurut ayah bukan cuma di on saja, tapi juga harus off. Ya. Jadi harus balance. Siapa sih yang kita mau kita bidik itu siapa sih? Kalau milenial dengan onnya saja kemungkinan bisa jalan. Tapi kalau untuk yang offline ini tidak jalan, ya siapa sih yang mau beli? Nah menurut ayah seperti itu. Oke, untuk ini terakhir ya, sebagai penutup. Pesan-pesan untuk kaula muda terutama yang ingin merintis dirinya sebagai marketing, monggo ayah silahkan pesan-pesannya untuk kaula muda. Kalau untuk pesan di sini, milenial itu pasti akan lebih dunianya lebih luas, karena tadi dari awal saya katakan bahwa saya juga gaptek. Di sini media sosial itu kencang sekali, apalagi di kaula muda. Makanya kaula muda saat ini harus bisa memanfaatkan media sosial di sini, bisa menghasilkan dan bisa lebih. Kalau menurut ayah, kerja cerdas, kerja tepat, tapi bisa menghasilkan lebih dari yang lainnya. Ya, kerja cerdasnya gimana? Smartnya, ya itu tadi,
offline-nya harus seperti ini loh. Kemungkinan kaula muda itu kan pastinya yaitu tadi, oh di WA aja ini grupnya sekian, temannya sekian, di Facebook sekian ribu, di Instagram sekian ribu. Ya ini betul-betul harus dimanfaatkan, harus smart. Tepatnya gimana? Produk kita itu semuanya tak jual di kalangan kaula muda perempuan ini pas. Oh, tak jual ke kalangan laki-laki perempuan pas. Nah ini yang bisa apa yang bisa pas dan tidaknya kan tepatnya ini kan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Kalau di online otomatis kan dari komennya. Wah ini bagus, ini berapa nih? Kalau cuma TT or TT, takon tapi ora tuku, itu diabaikan. Tapi diabaikan di sini bukan berarti terus kita kecewa atau ngelukru. Ya otomatis kita harus smart, harus cerdas, tepat sasaran. Ibaratnya apa? Oh ini saya bidik ini, produk saya ini kalau dipakai untuk ini luar biasa bagusnya. Makanya saat ini kaula muda harus lebih pinter, lebih semangat, lebih smart, dan lebih profesional dibanding dengan yang sudah tua-tua. Dengan adanya orang tua, otomatis pastinya muda ini harus memberikan apa? Yang lebih daripada yang tua. Kan yang tua itu ibaratnya dunianya wah ibaratnya ketinggalan dah, seperti itu. Ini kesananya seperti itu. Kaula muda harus lebih berjaya, lebih berprofesional dibanding dengan yang kaula tua. Wow, ini ilmunya banyak banget yang bisa kita serap. Yang bisa kita ambil semua adalah kita harus kerja secara tuntas ya. Seperti tadi yang ayah katakan tadi, tuntas. Dan kita juga sebagai kaula muda harus bekerja secara smart, cakap, dan pastinya profesional. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat podcast kami. Semoga bermanfaat dan semoga dari podcast ini kalian bisa menambah ilmu-ilmu dan bisa menyerap hal-hal yang baru dari podcast mini Febri. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aku sekarang